Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Murmina Warnanta, asal dari Teknik Mesin Angkatan 2020. Hari ini saya ingin membahas tentang pos kerja bangku pada praktikum proses produksi. Yang pertama ada pos kerja bangku. Kerja bangku merupakan pekerjaan yang mendasar dalam kegiatan perbengkelan, di mana kita hanya menggunakan alat-alat biasa tanpa menggunakan suatu mesin. Dan juga pembuatan masih dilakukan secara manual. Yang pertama ada alat pengukuran. Alat pengukuran merupakan alat yang digunakan untuk menganalisa hasil pengukuran, yang juga bergantung pada pengetahuan mengenai alat ukur. Kemudian, praktikan juga harus memiliki pengetahuan mengenai cara penggunaan alat pengukuran. Berikut ini adalah alat-alat yang akan digunakan, seperti penggaris baja, meja datar, penyiku, jangka sorong, meteran, mikrometer kaliper, vernier head gauge, vernier bevel protractor, dial indicator, radius gauge, dan screw pitch gauge. Yang pertama adalah penggaris baja. Penggaris alat ukur ini yang terbuat dari baja tahan karat, yang mana permukaan dan bagian sisi-sisinya rata, serta di bagian atas terdapat guratan-guratan ukuran. Panjang skala ukurannya adalah 100 sampai 1000 mm dengan ketelitian 0,5 sampai 1 mm. Alat ini sangat mudah digunakan karena langsung dapat dibaca dengan benda kerja yang diukur. Hanya saja saat penggunaan harus diperhatikan arah sinar penerangan. Pengenalah skala sehingga angka-angkanya berada sedekat mungkin dengan bagian yang sedang diukur. Lalu lihatlah angka-angka secara tegak lurus dengan skala. Lalu yang berikutnya ada meja datar. Meja yang permukaannya datar biasanya digunakan untuk mengukur kerataan dan juga kedataran benda kerja. Lalu berikutnya ada penyiku. Alat ini berguna untuk mengukur sudut 90 derajat, menarik garis-garis pada benda kerja, memeriksa rata dan tidaknya benda kerja, terutama benda kerja yang selesai dikikir. Dan cara penggunaannya adalah rapatkan badan penyiku pada salah satu bidang benda ukur sambil merapatkan daun penyiku tegak lurus terhadap objek ukur. Arahkan ke kotak pencahayaan sambil digeser sepanjang bidang objek. Jika terdapat celah cahaya, berarti tidak bersiku. Lalu yang berikutnya ada jangka sorong. Alat ini digunakan untuk mengukur diameter, kedalaman, dan juga volume dari suatu benda. Untuk mengukur diameter luar benda, yang pertama adalah kendorkan skru pengunci, geser jangka sorong hingga rapat, dan pastikan nilai pengukuran tepat di angka. Geser jangka sorong ke kanan sehingga benda yang diukur dapat masuk di antara kedua rahang. Letakkan benda yang akan diukur di antara kedua rahang. Lalu geser rahang ke kiri secukupnya hingga benda yang diukur terjepit oleh kedua rahang. Lalu putar skru pengunci agar rahang geser tidak bergerak lagi. Lalu yang terakhir baca hasil pengukuran pada skala utama dan nonius. Untuk mengukur diameter bagian dalam benda, yang pertama kendorkan skru pengunci, lalu sesuaikan lebar rahang atas dengan menggeser rahang geser ke kiri atau ke kanan agar bisa dimasukkan ke rongga benda yang akan diukur. Lalu masukkan rahang ke atas ke rongga benda, lalu geserkan rahang ke kanan sedemikian sampai menyentuh sisi dalam benda ukur. Lalu putar skru pengunci agar rahang tidak bergeser, lalu baca hasil pengukuran pada skala utama dan nonius. Lalu berikutnya ada meteran. Meteran ini dibuat dari pita baja yang digulung. Berbagai macam kemampuan ukur yang tersedia di bengkel-bengkel otomotif. Umumnya tanda kemampuan ukur sampai 2000 mm atau 2 meter. Berikutnya ini ada mikrometer kaliper. Alat ini biasa digunakan untuk mengukur linier dari suatu dimensi seperti diameter, panjang, dan ketebalan suatu benda. Ada beberapa bagian-bagian pada mikrometer kaliper. Yang pertama ada poros tetap atau anvil, bagian poros yang tidak bergerak. Objek yang ingin diukur ditempelkan di bagian ini dan bagian poros geser didekatkan untuk menjepit objek tersebut. Yang kedua ada poros geser atau spindle. Poros bergerak berbentuk komponen silindris yang digerakkan oleh timbal. Yang ketiga ada pengunci atau lock nut, bagian yang dapat digunakan untuk mengunci pergerakan poros geser. Lalu ada sleeve, bagian statis berbentuk lingkaran yang merupakan tempat ditulisnya skala pengukuran. Terdapat dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Lalu ada timbal, bagian yang dapat digerakkan oleh tangan penggunanya. Berikutnya adalah ratchet, bagian yang dapat membantu menggerakkan poros geser dengan bergerakan lebih perlahan dibanding menggerakkan timbal. Lalu yang terakhir ada rangka atau frame. Komponen berbentuk C ini menyatukan poros tetap dan komponen-komponen lain mikrometer skrup. Cara menggunakan mikrometer skrup ini adalah yang pertama, objek yang ingin diukur diletakkan menempel dengan bagian poros tetap. Lalu, bagian timbal diputar hingga objek terjepit oleh poros tetap dan poros geser.
Lalu bagian lecet dapat diputar untuk menghasilkan perhitungan yang lebih presisi dengan menggerakkan poros geser secara perlahan. Lalu yang terakhir, setelah yakin bahwa objek benar-benar terjepit di antara kedua poros, hasil pengukuran dapat dibaca di skala utama dan skala nonius. Skala utamanya 10 mm dan skala noniusnya 0,15 mm. Adalah
kita uji. Ada alat kita yang terbuat berfungsi. Bulat. Dan menghaluskan bidang segi empat dan berada di atas